Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara terdakwa ya, saya tanyakan kepada terdakwa. Tadi terdakwa sampaikan ya, terdakwa diajak oleh saudara Riki ya, waktu saat berangkat dari Magelang ke Jakarta. Betul. Iya. Kenapa saat itu saudara tidak menolak ajakan tersebut? Diperintah mana berani nolak, saya kan orang kerja Pak. Saudara kan tugasnya di Magelang kan? Kenapa saat itu saudara tidak menolak? Dan saudara kan sebelumnya ada konflik dengan Joshua kan? Saya orang kerja Pak, disuruh ya saya berangkat. Kalau nolak berarti kan saya bukan orang kerja. Kan bukan Ibu Putri yang ngajak saudara kan? Om Riki. Kan pembagian tugas di Magelang jelas. Om Tanggung Riki jawab yang terhadap manggil rumah saya. dan juga anak saudara Ferdi Sambo kan? Iya. Cuma karena itu? Karena Om Riki yang nyuruh saya, jadi saya langsung mandi pada saat itu. Itu jawaban saudara? Iya. Terserah saudara. Baik, di malam tanggal 7 itu kan itu di saudara korban ya, Joshua satu kamar dengan Richard ya, RE ya. Saudara sama dengan saudara Riki ya, dekat TV ya tidurnya? Ya tanggal 7 ya. Ya, saya tanyakan, apakah malam itu ada saudara Riki Rizal menceritakan atau bercerita kepada saudara terkait dengan konflik itu ataupun terkait dengan SNP Joshua yang diamankan? Enggak, saya yang cerita malah. Yang saudara ceritakan apa? Kejadian. Kejadian. Iya. Kalau terkait senjata api, Oh enggak cerita Riki. tidak ada Riki cerita pada saudara? Enggak. Baik, bercepat ya, masih ada banyak pertanyaan lagi dari kawan-kawan. Selanjutnya, itu saat ke Jakarta, itu saudara yang bawa mobil? Saat dari Magelang ke Jakarta, yang bawa mobil siapa? Saya. Saudara ya? Betul. Bergantian dengan Richard? Betul, di Cikampek. Iya. Siapa yang menyuruh saudara untuk membawa mobil? Seingat saya ibu. Tapi nyuruhnya bukan nyupir gitu, enggak. Waktu di depan ibu manggil saya untuk ngasih uang ke namanya Jabrik. Baik, saat saudara mengundi mobil ya, pertama kali saudara ya, saudara tahu nggak di dashboard sebelah yang duduk RE itu disimpan senjata api? Tidak lihat. Tidak lihat. Saya tanyakan, saat itu ada berhenti di rest area? Betul. 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 Apakah saudara juga ikut turun dan juga RE ikut turun? Saya turun. 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 Saat saudara turun, apakah RE juga ikut turun? RE itu siapa? Richard. Oh Richard, duluan Richard malah. Duluan Richard. Ya. Ikut ke toilet Richardnya? Richard pada turun, tak kira ibu juga mau turun, ternyata enggak. Jadi saya enggak jadi ke Saat toilet. Richard turun ke toilet, apakah dia nggak menyampaikan kepada saudara itu di dashboard ada senjata api milik Joshua? Tidak. Jujur saudara, Enggak ngomong ini masalah senjata api, tidak bisa main-main. Enggak ngomong apa-apa Richard. Berapa lama Richard di toilet? Enggak ngitung menitannya. Saudara ikut turun juga? Saya turun tapi saya enggak ke toilet. Kemana? Di depan mobil aja ngerokok. Jumpa dengan korban Joshua? Joshua parkir sebelah sana Pak. Ada berbicara dengan Joshua? Enggak ada, Joshua parkirnya rada jauh. Kenapa tidak bicara? Apakah karena masih ada konflik atau bagaimana? Orang nggak ajak bicara terus bicara apa? Sekarang saya tanya, apakah terdakwa melihat Joshua waktu itu pakai senjata api atau tidak? Saya tidak melihat. Waktu itu RR tidak juga cerita ke saudara kalau senjata api Joshua sudah diamankan? Tidak cerita. Tidak juga? Tidak. Berapa lama di rest area itu? Enggak lama, cuma ke toilet langsung berangkat lagi. Sekarang tadi saudara tidak menolak ya waktu diajak ke Jakarta ya? Gimana Pak? Tadi tidak menolak, saya tanyakan tidak menolak Iya. ya diajak Riki ya? Iya. Kenapa untuk ke Jakarta saudara harus membawa pisau? Itu pisau ada tadi semalam udah ada di tas. Semalam bagaimana? Itu dari pisau dapur kan? Iya pisau buah. Milik pribadi saudara? Iya, waktu itu kan Riki suruh taruh dapur. Tapi saya bohong, saya taruh tas, orang saya takut. Saudara kan selama ini sudah kenal Joshua kan? Kenal. Apa harus dengan cara pakai pisau saudara harus
Mau klarifikasi ke Yosua? Bukan, nggak ada niat untuk itu. Yang jelas saya jaga-jaga aja, di mana takut Joshua ngamuk ke saya, karena saya yakin Joshua nggak terima sama saya. Apa permasalahan saudara sebenarnya dengan korban? Awalnya saya tidak ada masalah sama Joshua, karena saya melihat ibu Joshua kok tiba-tiba nangis-nangis, bilang mau jelaskan, saya datengin kok malah lari. 1 hari sebelumnya ada perayaan ulang tahun pernikahan. Betul. Itu suasananya damai kan? Betul. Kok bisa tiba-tiba saudara begitu marah kepada Yosua sampai harus mengambil pisau untuk ngejar ya? Karena saya lihat kondisi ibu aja. Kalau saya pribadi saya tidak ada masalah sama Joshua. Apa permasalahan kondisi Yosua dengan saudara Putri? Apa ya Pak? Apa hubungannya permasalahan antara Putri Chandrawati dengan Yosua? Sekarang begini aja Pak, Susi manggil saya, nangis-nangis, ibu ngeletak. Ibu bilang Joshua sadis sekali, Joshua sadis sekali. Menurut saya bahasa sadis itu nggak ada bahasa yang benar Pak. Oke. Baik, artinya tadi saudara bawa mobil ya, terus sampai di Saguling. Itu mobil saudara parkir, masuk garasi atau di luar? Kan Richard yang nyupir. Oh, Richard terakhir ya? Iya. Kunci mobil sama siapa terakhir? Saya tidak lihat. Hah? Saya tidak lihat kunci mobil di mana. Tidak lihat. Baik, cerita di Saguling ya. Ya. Saya tanya juga seperti tadi. Tadi juga RR lagi yang mengajak saudara ya untuk berangkat dari Saguling ke Magelang. Benar? Dari Saguling ke Magelang. Saguling ke Duren 3. Iya betul. Betul. Betul Pak. 2 kali RR mengajak saudara ya. Betul. Padahal saudara seharusnya mau balik hari itu ya ke Magelang ya. Iya. Kenapa saudara tidak menolak? Pertanyaan saya yang sama. Kan saudara mau ke Magelang. Kan masih ada yang lain mau bisa diajak ke Duren 3. Saya orang kerja Pak. Itu lagi jawabannya. Iya, saya orang kerja, saya harus nurut. Salah jawaban saya Pak. Saya tanya kepada saudara, posisi saudara saat sebelum diajak oleh Ricky, Ya. saudara posisinya berada di mana? Tadi udah ditanyakan, saya di depan. Enggak, saya tanya, ini penting. Posisi saudara di mana? Di depan. Dekat dengan Yosua? Rada jauh, Joshua jeret-jeret saya depan rumah Pak Asep. Saudara lihat Yosua ya? Lihat. Siapa yang dulu ke mobil? Saudara jaksa itu tadi sudah ditanyakan, saudara tidak mendengarkan, dan sudah saya bilang apa yang sudah ditanyakan. Ada yang mau jangan kami diulang. tanyakan supaya ini lebih efektif, jangan ada pengulangan saudara jaksa. Lanjutkan, ganti pertanyaan. Saudara tadi kan lihat Yosua kan di bawah ya. Apakah karena Yosua ikut ke Duren 3 maka saudara juga mau diajak oleh saudara Ricky ke Duren 3? Nggak ada hubungannya. Hah? Karena saya disuruh, saya berangkat aja. 4 kali saudara berarti sama Ricky Rizal ya? Iya, karena kan Iya. rencananya kan saya sama Ricky yang ke Magelang. Jadi cuma nganter langsung balik lagi. Ada disampaikan Ricky seperti itu? Ricky menyampaikan begitu sama saya waktu di Magelang. Waktu di Saguling? Saguling kan cuma ngajak ke isolasi aja. Bukan karena Yosua ikut makanya saudara jadi ikut? Bukan, nggak ada hubungannya. Oke. Baik, di dalam mobil ya, yang bawa mobil adalah Ricky ya. Kenapa bukan saudara yang bawa? Tanya Ricky aja lah Pak. Hmm? Tanya Ricky lah, orang saya dipanggil tinggal naik kok. Nggak disampaikannya, kau yang bawa? Nggak nyuruh, kalau disuruh saya supirin kok. Ya. Iya. Jadi saudara posisinya di mana? Di belakang? Di belakang, tadi udah disampaikan kok. Baik, mudah-mudahan disampaikan. Sekarang saya tanya posisi belakang, apakah saudara Richard ada cerita kepada saudara? Sama sekali, nggak ada omongan apa-apa. Kepentingan apa pakai Duren 3? Nggak ada omongan apa, di mobil pada diem kok. Kalau diam? Iya. Kalau saudara Ricky, apa cuma diam juga, cuma lihat ke depan? Ya setahu saya kalau ada bos di dalam ya nggak ada yang bercanda lah Pak gitu loh. Saudara posisi di belakang ya? Betul.
Di belakang kan bisa lihat ke luar ya. Apakah saudara melihat ada mobil Ferdi Sambo di belakang mengikuti? Enggak lihat. Karena kita lihat kalau di video yang sering Iya. diputar, itu kan durasi sampainya mobil yang dikendarai oleh Ricky Iya. dengan kedatangan mobil Ferdi Sambo itu kan sangat dekat. Iya. Sekarang saya tanya, jarak tempuh dari Saguling ke Duren 3 kan makan waktu juga. Deket banget. Yang mulia. Saudara lihat nggak di belakang mobil Ferdi Sambo mengikuti? Tidak lihat. Jadi cuma hanya melihat ke depan aja, saudara? Iya. Lanjutkan Yang Mulia. Saudara terdakwa, ini saya fokus-fokus saja ya. Sekarang tadi sudah sempat disinggung oleh Yang Mulia Majelis Hakim terkait dengan saudara naik lift di Saguling terkait dengan 3 menit itu ya. Tadi saudara bilang bahwa saudara hanya mengawal saudara Betul. PC. Betul. Lazim nggak saudara itu diminta oleh Putri Chandrawati hanya untuk mengawal di lift tanpa membawakan barang? Saudara kan tadi orang kerja ya, Iya. bilang berarti kan harus ada yang dikerjakan. Iya. Nah ini lazim nggak? Pernah nggak sebelumnya? Biasa aja sering. Biasa minta dianterin naik lift saja? Kalau masuk rumah itu saya baru, Pak. Baru? Kalau naik lift saya baru itu. Dulu saya di situ, tapi kan waktu saya berhenti rumah itu belum jadi. Jadi ini baru pertama kalinya saudara itu naik lift tanpa membawa barang dan hanya mengantar Putri Chandrawati Kalau ke naik lantai lift 3. ya, kalau pergi sama ibu kemana itu udah biasa. Sudah biasa pergi bareng Iya. untuk ngantar Iya, dan nganter membawakan kemana barang. gitu, sama anaknya sama Iya, bapak juga. kalau itu kan keluar dari rumah, Iya. ya kan? Tapi ini kan dalam rumah sendiri. Ya, Hanya kalau untuk naik lift saya baru naik lift itu bareng ibu. baru kali itu dan tidak membawa barang ya. Betul. Oke. Karena ibu bilangnya masih pusing, minta antar aja. Oke. Yang pada saat di situ tidak hanya Anda kan? Ada Daden, ya kan? Iya. Ada Richard, ada Joshua juga, ada Ada. Ricky, Ada. ada ART-ART yang lain juga kan? Iya. Anda tahu kenapa Anda yang diminta? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Nah pada saat Anda di lantai 3, itu kan tadi Anda bilang Anda turun naik tangga ya? Betul. Pada saat Anda keluar dari lift, apa yang saudara lihat di Nggak lantai lihat 3 apa-apa, itu? langsung turun aja. Ada siapa yang Anda lihat di situ? Habis lift ada pintu lagi, Pak. Dengerin. Habis lift, jarak di situ ada pintu lagi. Ada pintu lagi. Iya. Saudara Putri jalan kemana? Nggak tahu, kayaknya sih nyebrang ke situ paling. Lah kan saudara melihat, masa nggak melihat? Setelah nyampe Anda kan atas, tadi tugasnya ngawal, berarti kan Iya. Anda juga harus bisa dong melihat kemana arah orang yang Anda kawal. Masa Anda nggak lihat kalau udah dia pergi sampai kemana? atas, saya langsung turun, Pak. Jadi ibu belok kemana? Kalau feeling saya sih pasti ke kamar ke depan itu. Tapi sempat Anda melihat saudara Putri keluar dari lift dan masuk dalam pintu itu, tapi entah kemana setelah Kalau itu. masuknya saya nggak ngeh, tapi saya langsung keluar. Oke. Pada saat itu melihatkah ada saudara Ferdi Sambo? Tidak melihat saya. Mendengarkah ada suaranya? Tidak. Baik. Saya sekarang pada saat saudara diberikan uang amplop yang katanya isinya 500 juta dan Betul. juga handphone. Wajar nggak saudara itu hanya diminta oleh Ferdi Sambo untuk berterima kasih mengantar dari Magelang ke Jakarta dan diberikan uang 500 juta? Lazim nggak itu? Wajar nggak menurut saudara? Tadi udah saya jawab. Saya cuma bingung. Saya menanya lazim, wajar atau tidak? Saya belum pernah. Wajar atau tidak? Bukannya belum pernah. Maaf Ini kan Yang Mulia, apa yang Anda rasakan? maaf, pertanyaan jaksa ini pendapat Yang Mulia, meminta bukan. pendapat. Bentar, saudara Keterangan- penasihat hukum. Lanjutkan. saudara. Keterangan terdakwa adalah apa yang ia lihat, ia rasakan. Lanjutkan, Ini adalah saudara. apa yang ia rasakan. Jadi baca 189 KUHP ya. Enggak, sudah. Apa yang Nanti dia saudara rasakan, punya itu. 189 KUHP baca. Ya. Tadi kan saudara Oke, jaksa kan ini menanyakan minta. lazim atau tidak. Saudara jaksa Itu kan apa, untuk penasihat menanyakan hukum, pendapat. Sudah. Saudara penuntut umum lanjutkan Iya, pertanyaan. dijawab saja, sudah diperbolehkan. Penasihat hukum sudah ditolak jawabannya ya. Gimana? Apa tanya lagi? Masih Bu? diulang lagi? Ya udah Iyalah, pelan-pelan. Jadi lupa tadi pada itu sih. Ya, jadi saya tanyakan, wajar atau tidak? Nggak wajar. Nggak wajar ya? Iya. Pada saat itu hanya untuk mengantar dari Magelang ke Jakarta itu diberikan 500 juta? Tidak Iya. wajar. Iya.
Jadi yang di benak Anda itu apa alasannya? Ini kan apa yang Anda rasakan nih? Pada saat kejadian, itu kan setelah kejadian Pak. Iya, makanya Saya apa tuh yang kalau Anda- ngomong sama orang udah nggak pernah nyambung. Iya. Jadi pikir saya, ini saya lagi kayak gini kok, ada masalah kayak gini kok, bercanda pada saat itu loh, pikir saya bercanda Bapak itu. Bercanda karena apa? Kan ini ada rangkaian peristiwa. Itu dia, saya kan stres Pak. Ya, coba sekarang setelah Anda memproses, ini kan sudah lama. Setelah Anda memproses peristiwa-peristiwa itu, rangkaian peristiwa itu, apa sebenarnya yang Anda rasakan pada satu, ini uang untuk apa sih? Saya nggak mudeng waktu itu. Nggak Iya, mikir apa. sekarang Anda kan sudah memproses, Anda sudah tenang nih. Apa Kalau jadinya? sekarang nggak ada tenangnya, apalagi di penjara Pak. Nggak ada Jadi, tenangnya. jadi sampai sekarang Anda belum bisa berpikir dengan jernih nih. Nggak pernah berpikir dengan Nggak pernah berpikir. Jadi keterangan saudara sekarang ini. Kalau itu Saudara nyata. jaksa penuntut umum Baik, Yang silakan Mulia. tanggapin dalam surat tuntutan. Oh, Baik. Ini, Lanjutkan. Bapak Ganti itu nanya pertanyaan. kayak jebakan Batman nih ke saya nih. Jangan diputer-puter lah Pak. Langsung tembak Oke, aja, oke. jeger apa Ya, gitu loh. langsung. Oke. Ganti pertanyaan saudara jaksa. Saya penuntut lanjutkan, saudara Yang Mulia. Ya, yang ada mumet saya di sini. Oke, saudara terdakwa, tadi kan saudara bilang di telepon. Anda tenang dulu ya. Ya, Oke. tenang. Nah, tadi kan Anda bilang ditelepon oleh Verdi Sambo Ya, untuk mengaku, betul. ya kan? Kenapa saudara sampai harus ditelepon oleh Verdi Sambo? Suruh mengaku. Iya, kenapa? Memangnya apa yang ditanyakan oleh penyidik sampai Anda tidak mau menjawab itu kenapa? Ya saya takut lah Bapak, gimana sih? Takut apa? Ya takut sama Bapak lah. Takut sama Verdi Sambo? Iyalah. Sampai akhirnya Anda tidak mau menjawab. Iya. Anda tetap pada skenario. Iya. Sekuat itu sesuai dengan nama saudara ya, sekuat itu janji saudara kepada Iya. Verdi Sambo. Iya, saya takut sama Bapak. Karena Oke. Pada saat itu, apakah saudara juga tahu bahwa saudara adalah orang terakhir yang tidak mengakui? Yang lainnya udah pada ngaku nih. betul, Anda sudah diberitahukan oleh penyidik udah diberitahukan. dan tetap nggak ngaku. Nggak ngaku. Kuat banget ya. Sesuai dengan namanya ya. Iya, ya Pak. Memegang janji ya. Ya intinya saya nggak menjadi orang jadi pengkhianat gitu aja Pak. Oh, tidak mau jadi pengkhianat. Iya. Oke. Saudara kan juga tadi diperiksa ya di Provos Iya. ya. Di situ saudara bilang katakan baru menjelaskan tentang kejadian di Magelang Betul, dan sudah dipanggil oleh Verdi Sambo. betul. Benar ya? Ini saya mau nanya proses pemeriksaannya karena menurut saya tidak lazim apabila seorang pemeriksa langsung bertanya, coba ceritakan dari awal. Pasti dia akan punya dulu frame garis besarnya, ini peristiwa apa? Apakah Anda sempat ditanya oleh si pemeriksa itu, sebenarnya ada peristiwa apa sih? Jadi Nggak mungkin karena langsung diperiksa, coba jelaskan peristiwa di Magelang. Itu nggak logis. Semua dari kami ini pernah inilah nyidik. Pak, inilah bodohnya saya. Apa jadinya? Karena yang saya tahu saya ribut sama Joshua kan di Magelang. Soal penembakan kan saya nggak nembak, nggak bunuh juga. Bukan, pada saat saudara Jadi saya ceritakan diperiksa, yang di Magelang. bukan, pada saat saudara pertama kali diperiksa oleh Provos, itu pertanyaannya apa pertamanya? Kenapa saudara hadir di sini? Ada peristiwa apa? Jadi- Kan nggak mungkin saudara tiba-tiba peristiwa di Magelang kayak gimana? Jadi begini Pak, pada saat saya kan belum pernah diperiksa dari dulu. Iya, Saya ditanyain KTP, alamat. Pertama saya suruh nulis tangan. Saya bilang saya nggak bisa nulis Pak, saya gituin. Lah kamu lulusan apa? Saya sekolah SMA. Tulis pakai tangan. Saya nggak bisa Pak, saya lagi gemeteran aku ngomong gitu. Terus ditulis sama Pak polisi itu, alamat rumah saya. Tolong ceritakan. Terus aku yang nanya, Pak ini cerita yang dari Magelang Pak. Oh di Magelang, ya udah cerita aja. Ditulis tuh sama orang itu, sama polisi itu. jadi pada saat dia baru tolong ceritakan, saudara langsung berinisiatif ngomong cerita di Iya, Magelang. Karena yang saya punya salah sama Joshua itu di Magelang gitu loh. Kalau soal di Duren 3 kan saya salahnya apa? Loh, tapi kan Anda diperiksa karena ada korban yang meninggal, bukan karena pengejaran Anda dengan pisau di Magelang kan? Nah, Iya, kenapa? tapi di otak saya salah sama Joshua itu yang di Magelang. Ini kan saudara juga datang ke sana rombongan kan, bukan saudara saja kan? Banyakan. Banyakan kan dengan Richard, dengan Ricky, ya kan? Loh, kenapa Anda hanya fokus sama diri Anda sendiri padahal ini kan barengan semuanya, bersama-sama. Peristiwa ini terjadi untuk beberapa orang, bukan hanya untuk saudara sendiri. Betul, tapi yang di otak saya itu saya salah sama Joshua itu yang di Magelang aja. Oke, jadi
pemeriksanya pada saat itu tidak bertanya kah terkait dengan ada apa sih Anda sampai dibawa ke sini? Ada peristiwa apa? Ada nggak orang yang tertembak? Ada yang meninggal? Biasa tidak tahu. Tidak, langsung dinanya, dia bertanya, langsung Anda jawab tentang peristiwa di Magelang. Iya. Tanpa dia bertanya sebelumnya. Ya yang tadi KTP aja. Oke. Dilanjutkan boleh. Saudara terdakwa, Betul. ini Baik. saya mau nanya ini. Kan tadi saudara bilang, itu waktu saudara selesai tutup-tutup balkon, pintu balkon atas, tutup-tutup pintu itu kan Diryanto ada di sana? Waktu itu saya tidak ingat ketemu Diryanto di mana. Saya lihat CCTV baru Diryanto kok lari-larian, berarti ada di Duren 3. Tapi memang itu memang tugasnya Dirwanto ya sebetulnya. Kalau ya? dulu saya, Oh, ya. Saat itu ya selama saya nggak kerja kan berarti Diryanto di situ. Diryanto ya. Sekarang saya tanya, saudara kan sudah melihat nih pada saat saudara turun, Iya. kan saudara sudah lihat nih Verdi Sambo itu dalam keadaan gimana cara dia manggilnya? Ketemu saya di dapur. Iya, kan suruh panggil nih. Iya. Gimana manggilnya? Di dapur pas kamu buka pintu. Atau gini, Wat, tolong panggilkan Joshua sama Ricky, atau Wat, tolong panggilkan Joshua sama Ricky. Hah, Itu gimana? yang itu Bu. Yang terakhir. Iya. Yang terakhir. Mukanya Artinya udah marah. pada saat itu terdakwa sudah mengetahui situasinya itu sudah memang Ya Bapak memang kalau marah seperti itu. seperti itu. Iya kalau marah. Sering marah seperti itu. Ya saya sering, tapi Bapak kan nggak pernah mukul dari dulu. Saya kerja kan udah lama Bu. Kalau, Oh, oke. kalau saya dipukul saya juga nggak mau. Sekarang lah. kan tugas saudara kan cuma memanggil. Iya. Ya. Terus ngapain ikut saudara terdakwa ikut masuk dan memposisikan berdiri di belakang Verdi Sambo? Kalau dibilang memposisikan itu tidak, karena kebiasaan Bapak kalau ada masalah yang salah di rumah itu dipanggil semua, dikumpulin. Ya kan yang dipanggil Dimarahin. 2 orang. Iya. Nah, kenapa memposisikan diri di belakang si pemarah Karena pada saat yang lagi marah itu? karena saya datang itu justru udah dimarahin Bu. Oke, oh. Bukan dijejerin gitu, enggak. Joshua lagi ditunjuk-tunjuk sama Bapak. Enggak, saya enggak tanya Joshuanya. Maksudnya kan ini udah tahu nih Bapak marah. Kok enggak di luar aja wong enggak dipanggil? Kenapa ikut masuk? Joshua masuk, terdakwa dia. masuk. Karena kebiasaan kalau yang Kebiasaan. Iya, Bapak Jadi marah sering pasti gitu. itu. Kalau misalnya si Joshua dimarah sama Bapak nih, ya kan? Terus sampai ikut masuk juga. enggak biasanya dikumpulin semua. Ya kan kalau dikumpulin semua berarti dipanggil semua toh. Iya. Om, kuat. Ini masuk kan gitu. Iya. Lah ini kan nggak dipanggil. Ya karena kebiasaan aja Oh, tuh. karena kebiasaan. Nah, yang saya tanya, ini kan saudara kan waktu di persidangan sebagai saksi kan menerangkan ya, kalau saudara menitipkan tas yang berisi pisau kepada Prayogi. Ya betul. Iya, itu. Lah, itu saudara ngambilnya dari mana? Di mobil saya ingat saya. Di mobil. Di mobil sekarang saya tanya, duluan Ricky nganter ibu ke Saguling atau Seingat saya malah tasku yang ngambil tuh Ricky. Karena kan tadinya tas karena Ricky bilang dia bingung waktu udah nganter ibu PC, dia bingung, nggak ada, dia naik motor, nggak bawa apa-apa. gini Bu. Pada habis kejadian, kalau tuh bakal kejadian begini saya tulis Bu, biar hafal Bukan, saya. yang gitu. saya tanya, Begini Bu, saya ingat saya karena awalnya kan saya pakai mobilnya ibu tuh. Oke, kan sudah dibawa Ricky tuh nganter ibu. Iya. Ricky bawa motor. Nyampe Saguling, saya cerita dulu Bu. Sampai Saguling karena tahunnya saya kan tinggal nunggu perintah untuk kembali ke Magelang. Jadi tas itu udah saya taruh di mobil yang arah ke Magelang. Saya tinggal nunggu perintah aja, tinggal berangkat gitu. Kan pada saat menyerahkan dengan Prayogi kan terdakwa kan belum ketemu sama Ricky dulu toh. Ricky bolak-balik naik motor tuh 2 kali. Karena yang pertama ngomong, Om nanti kita diperiksa polisi Terus, juga Om Ricky. Ya, sekarang saya tanya, kenapa diserahkan ke Prayogi? Waktu itu saya mau diperiksa kantor polisi masa bawa pisau Bu. Oh, kantor polisi bawa pisau. Iya. Ada berapa pisau di dalamnya? Kalau di tas ada 1, terus yang di genset sama HT 1, ada 2, 3 sama HT. Lah, pisau yang satu lagi itu kan memang ada di situ toh. Iya. Katamu waktu itu. Iya betul. Ngapain
Wong ndak bukan punyamu kok malah diamankan. Kalau saya nggak disuruh sama orang di situ, saya nggak akan ambil. Itu karena Gimana nyuruhnya? kan setelah Bapak telepon banyak orang datang, Bu. Nah, Terus manggil saya belum kenal sama orang itu. Mas, ini ada HT nih takut hilang. Saya ambil sekalian itu. Ternyata ada pisau, saya ambil sekalian, saya kasihkan Yogi. berarti saudara lupa ya kapan Ricky ngasihin ke sampean, karena kan duluan terdakwa nyerahkan tas ke Prayogi daripada ketemu Ricky. Ricky itu bolak-balik naik motor, Bu, setelah kejadian. Ricky 1 kali bola pas itu. Kapan saudara? Jadi yang nyerahkan pisau ke polisi itu Prayogi? Siapa? Saya bukan diserahkan ke polisi, saya kasihkan ke Yogi. Ya. Sama Yogi ditaruh di dapur. Saya ngomongnya, Om, ini taruh pisau Om. Taruh di mana? Dapur ke, taruh mana? Saya cuma ngomong itu tok. Gitu. Setelah diperiksa, polisinya kan nanya ke saya, pisaunya di mana? Di Yogi. Saya langsung ngomong gitu. Loh, kok sudah tahu itu polisi kok langsung nanya pisau? Kan udah meriksa Yogi. Hah? Kan ditaruh di dapur sama Yogi. Dari mana polisinya tahu? Oh, mana pisaunya? Gitu. Itu waktu di Bareskrim, Bu. Kan semua diperiksa. Oh, setelah diperiksa. Iya, pas diperiksa saya ditanya. Iya. Oh gitu. Oke, dilanjutkan. Mohon izin satu aja yang mulia. Terdakwa kan sejak awal memberikan cerita bohong yang saudara bilang bahwa skenario awal adanya tembak-tembakan. Betul. Saudara juga diarahkan oleh saksi Ferdi Sambo. Betul. Untuk memberikan keterangan bahwa yang pada pokoknya atau pada intinya si korban menembak lebih dulu kepada Richard membalas dan terjadi tembak menembak dan akhirnya korban Joshua ini meninggal. Sekarang saya tanyakan, di dalam hati saudara, di lubuk hati saudara, apakah saudara sempat merasakan bersalah atau berat untuk mendukung cerita yang tidak benar tersebut? Saya berat sekali, karena pikiran saya gini, ini nyawa orang kok kayak gini gitu loh. Oke, cukup yang mulia. Cukup? Baik, silahkan dilanjutkan penasihat hukum. Terima kasih yang mulia.